Baik, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita menanggapi penelitian yang ingin membuktikan bahwa darah Yesus itu, apa tadi, Bu Grace? Jadi darah itu ditemukan memang untuk membuktikan bahwa Yesus bukan keturunan Yusuf. Ya, bukan keturunan Yusuf. Nah, ini menarik. Oke ya. Jadi bagaimana kita meresponi sebuah penelitian itu sekitar tahun 2000-an atau tahun 1900-an juga penelitian itu sudah dibuat oleh profesor apa, saya lupa namanya, yang menemukan darah Yesus lalu ingin membuktikan bahwa darah Yesus itu betul-betul tidak ada sumbangsi dari Yusuf di situ. Begitu. Kira-kira begitu dia. Jadi secara kromosomnya itu memang tidak ada kromosom dari laki-laki. Begitu. Hanya keturunan dari Maria. Kira-kira begitu intinya ya. Nah, saya katakan niatnya ini bagus, para peneliti ini. Niatnya bagus. Tetapi ini sama sekali tidak bisa diterima. Karena bayangkan, Yesus itu mati tahun 30-an. Kemudian bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan atau menemukan darahnya Yesus? Kalau kita membaca atau kita belajar secara historis, setelah Yesus dia disalibkan, kemudian tahun 70, 40 tahun setelah Yesus disalibkan, saudara tahu enggak apa yang terjadi? Itu orang-orang Yahudi itu disiksa, dihabisi oleh Kekaisaran Romawi. Maka bait Allah yang dibangun di masa Jerubabel, dibangun di masa Esra, dibangun di masa Nehemia, tahun 516 Masehi, sebelum Masehi, itu dihancurkan untuk kedua kali. Benar tak? Setelah itu orang Israel bagaimana mereka? Mereka menjadi diaspora karena mereka dikejar kemana-mana. Itu tahun 70, penghancuran bait Allah kedua. Maka tahun 64 penyiksaan terhadap orang-orang Yahudi itu begitu gencar. Kita tahu Paulus dipenggal tahun 67. Dan 3 tahun setelah pemenggalan Paulus, itu bait Allah itu dihancurkan. Maka di situ kita mengenal yang namanya orang Israel diaspora. Karena mereka lari. Iya kan? Mereka mengungsi kemana-mana. Ada yang ke Eropa, pokoknya kemana-mana lah. Dan mereka menyebut diri sebagai orang Israel diaspora. Orang Israel yang merantau. Kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana pada saat itu belum ada negara Israel. Belum ada negara Israel. Karena negara Israel itu baru ada lagi tahun 1947 dalam sebuah perjanjian yang digagas oleh Inggris. Maka Israel itu terbentuk sebagai negara lagi tahun berapa? Tahun 1948. Mereka berdiri di bawah tanah Palestina atau negara Palestina. Sampai sekarang demikian ceritanya begitu. Jadi setelah orang Jerman itu yang nyentrik itu siapa ya? Yang membunuh orang-orang Yahudi itu? Hitler. Hitler mulai menghabisi orang-orang Yahudi itu tahun 1934-35. Itu puncak-puncaknya itu tahun 1942. Gitu. Lalu dia jatuh, kemudian orang Yahudi setelah Hitler mati, baru mulai ada gerakan supaya mereka kembali pulang ke Yerusalem. Nah, sejak saat itulah mereka kembali, lalu ada semangat yang baru untuk mendirikan sebuah negara. Berdirilah negara Israel tahun 1948. Maka selama 1000 tahun lebih itu, bayangkan 1948. Jadi ada masa 1900 tahun Israel itu ada dalam tangan Ottoman, Turki. Kita pernah tahu ya, kerajaan Ottoman yang menguasai Yerusalem. Ada yang namanya perang salib dan seterusnya. Siapa yang bisa memastikan kuburan Yesus itu tetap asli? Tidak ada. Maka kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Israel sana, ya, dari teman-teman yang cerita, itu kan hanya diyakini sebagai kuburan Yesus. Benar enggak? Diyakini. Dan para guide itu pun mengatakan ini hanyalah sebuah keyakinan tradisi. Bisa saja itu tidak benar-benar kan? Udah banyak yang pindah, ada yang longsor, macam-macam. 1900 tahun lamanya.
Orang Israel tidak ada yang ngurusin itu. Begitu loh. Nah lalu tiba-tiba Anda bisa dapat sampel darahnya Yesus. Itu bagaimana memahaminya itu? Gak usah jauh-jauh sampai darah yang berusia 1900 tahun ya. Gak usah. Nanti Bapak Ibu coba aja lah potong tikus di rumah masing-masing atau potong bebeknya. Gitu ya. Lalu ditanam darahnya itu. Kita mau lihat, kalau 1 minggu masih bisa ndak itu dilihat darahnya itu. Oh, kalau udah hujan mau bagaimana kamu mau ngecek darahnya? Hah? Udah banjir. Masa selama 1900 tahun ndak pernah hujan? Yang benar aja. Bayangkan, tulang-tulang kita saja Pak. Kalau sudah 100 tahun, itu sudah debu. Udah ndak bisa dilihat. Benar ndak? Ini tulang-tulang loh. Apalagi darah. Begitu. Nah, jadi penemuan itu tetap kita hargai karena kalau kita lihat latar belakangnya atau motivasi dari para peneliti itu, motivasinya adalah motivasi yang baik. Nah, yang kedua, kenapa secara teologis tidak ada hubungan antara Yesus dengan Yusuf dan Maria? Karena ini loh, kita harus membedakan antara benih dan fungsi wanita dalam memelihara benih itu. Gak ada hubungannya. Benih itu dari Roh Kudus. Lalu bagaimana Maria, Pak? Fungsi dari Maria adalah memberikan sari-sari, makanan atau vitamin atau gizi untuk membesarkan benih itu. Tanpa harus terhubung. Paham maksudnya ya? Nah, makanya gini. Kita bisa, tentu saja, perbandingan ini tidak bisa sempurna. Zaman sekarang ada yang namanya orang menyumbangkan sperma, mohon izin ya. Sperma, dia sumbangkan sperma ke wanita yang lain karena istrinya tidak bisa hamil. Sedangkan laki-laki itu secara sperma tidak ada masalah. Lalu disumbangkanlah atau ditabunglah sperma itu ke wanita yang lain sehingga spermanya ini tanpa berhubungan seks dimasukkan ke wanita itu, lalu wanita itu membesarkan janin itu. Benar nggak? Bisa itu. Sehingga DNA-nya itu tidak harus terhubung dengan wanita itu. Karena tidak bersentuhan dengan sel telur dari si wanita itu. Jadi, tugas dari wanita itu hanya membesarkan. Maka Yesus tidak ada hubungan DNA dengan Maria. Jadi kalau Anda ingin tahu karakternya Yesus, akan berbeda sekali dengan Maria. Karena Maria produk gen X dan Y dari papa mamanya. Sedangkan Yesus sama sekali tidak mewarisi. Makanya Yesus tidak mewarisi dosa warisan atau dosa imputasi. Gitu. Dia tidak menerima atau mewarisi dosa itu karena dia bukan produk Yusuf dan Maria. Sedangkan kita semua, Pak, kita ini semua produknya Adam. Maka semua kita mewarisi baik dosa warisan maupun dosa imputasi. Bahkan visi misi dari Adam itu kita warisi. Apa itu visi misinya? Visi misi untuk beranak cucu. Nah, jadi sekali lagi penelitian itu dihargai dari segi motivasinya, tapi dari segi studi teologis dan arkeologis itu juga tidak menolong kita. Ya, tidak mungkin sampelnya bisa diketahui karena udah 1900 tahun usia dari darah itu. Bagaimana Anda bisa melihat itu? Kalau hujan itu sudah